Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Musahwi, nomor WP 23109526302229. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, proyek akhir NLP, yang mana proyek akhir saya yang berjudul Analisis Sentimen Komentar YouTube terhadap kasus ledakan di SMA 72 Jakarta menggunakan berbagai algoritma machine learning. Di sini saya menggunakan algoritma regresi logistik, SVM, KNN, naive Bayes, random forest, decision tree, dan neural network. Yang mana tujuan dari analisis ini yaitu mengukur dan mengklasifikasikan respon sentimen masyarakat terhadap positif, negatif, atau netral dari komentar media sosial menggunakan 7 algoritma machine learning yang berbeda. Baiklah, di sini ada crawling data, processing data, pelabelan dan metode, workload, frekuensi kata, n-gram frekuensi, insert lexition base. Baiklah, kita masuk saja ke crawling data, yang mana di sini atas programnya udah saya bikin. Kemudian hasilnya yaitu ada 4, ada ARV dan sebagainya. Kemudian masuk ke preprocessing data, yang mana codingannya di sini dan hasilnya ada comment, likes, publish, ada 4 data juga. Kemudian di sini ada hasilnya yaitu ada 0 sampai 4. Kemudian proses hapus data duplikat, yang mana hasilnya kayak gini. Kemudian di sini lanjut ada 0 sampai 4 pula. Saya nggak yakin itu pelaku akibat bullying dan seterusnya. Sampai sekarang introvert. Wah, biasa jadi penemu, dia jadi seperti ilmuwan menutupi pandangan pelaku sebagai korban bully. Kemudian ini lanjut sebagai dari layar yang Bapak lihat. Kemudian masuk ke proses cleaning, yang mana dari proses cleaning ini codingannya seperti yang saya bikin ini. Kemudian hasilnya ada comment dan cleaning. Masuk ke proses case folding, yang mana codingan ini. Kemudian hasil dari case folding ini ada 3, yaitu comment, cleaning, dan case folding. Dan datanya dari 0 sampai 4 seperti yang dilihat. Kemudian masuk ke normalisasi kata. Normalisasi kata codingannya seperti ini. Kemudian ini hasilnya. Lanjut ke berikutnya. Ini ada hasilnya lagi. Kemudian tokenization. Ada comment, cleaning, case folding, normalisasi, dan tokenization. Di sini hasilnya. Lanjut ke proses stopward removal. Hasilnya kayak gini. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, dan ini hasilnya yaitu terdapat kata frekuensi, yang mana 0 ya, frekuensinya 399. Ini ada beberapa data. Kemudian lanjut, ini ada lagi nih. Lanjut ke proses workload setelah pre-processing. Nah, yang mana codingannya ini dan hasilnya seperti yang dilihat. Hasilnya sama kayak gini. Kemudian
Lanjut ke codingan yang berikutnya. Hasilnya terdapat frekuensi kata sebelum preprocessing, kemudian frekuensi kata setelah preprocessing. Yang mana hasilnya atau jumlah kata sebagai berikut. Kemudian masuk ke pelabelan data metode Lexation based 3 kelas, yang mana hasil dari codingan yang ini terdapat adalah comment, cleaning, scaffolding, normalisasi, tokenizing, stop war removal. Kemudian lanjut kita ke berikutnya. Hasil dari codingan ini hasilnya kayak gini. Kemudian lanjut ke berikutnya. Codingan ini hasilnya ada dari stop word removal, ada skornya, ada sentimennya. Ada yang sentimen ini ada negatif, positif, netral. Nah, ada 3 bagian. Jadi terdapat ada positif, negatif, dan netral. Nah, setelah proses itu kita lanjut ke jumlah analisis sentimen, yang mana codingannya seperti ini. Kemudian hasil dari codingannya itu terdapat ada negatif, ada netral, class sentimen, yang mana ada netral, negatif, positif. Kemudian kita udah dapat datanya, negatif 50%, netral 33%, positif 16%. Lanjut kita masuk ke workload, yang mana codingan dari workload ini kita mendapatkan hasil dari negatif ada 3, positif, kemudian netral 1. Lanjut, ini hasil dari berikut dari setelah codingan ini. Kemudian hasilnya lanjut ke workload stop work. Lanjutnya ini hasilnya, dan ini hasil dari workload sentimen negatif, yang mana yang kata-kata besar ini adalah yang sering muncul. Ini yang positif, workload sentimen positifnya. Ini yang sering-sering muncul, ada sekolah, siswa, dan sebagainya. Ini workload sentimen netral. Dan ini hasilnya. Kemudian lanjut kita masuk ke frekuensi kata, yang mana hasilnya ada negatif, positif, netral, sama. Dan ini sama juga. Dan ini terdapat setelah kita dari codingan ini kita mendapatkan hasil dari top 10 kata sentimen netral, yang mana di sini terdapat pelaku, teroris, senjata, sekolah, orang, bullying, pengalihan, korban bom, dan anak. Dan ini frekuensinya, ini sentimen negatif, hasilnya kayak gini. Terus sentimen positifnya dimenangkan oleh sekolah, terdapat 127. Kemudian top 20 frekuensi yaitu dimenangkan oleh anak, terdapat 372 frekuensi. Masuk ke n-gram, frekuensi kata, yang mana di sini hasilnya sama. Lanjut ke hasil dari korpus negatif ya. Dan di sini hasil dari sentimen negatif, yang paling tinggi yaitu pelaku, korban, bully. Kemudian netral, hasilnya kayak gini. Terus positif, hasilnya kayak gini. Kemudian lanjut gram frekuensi, hasilnya sama kayak ini. Kemudian lanjut ke insert Lexation base. Ini sama nih hasilnya, negatif, positif, netral. Dan kemudian jumlah data latih dan data uji. Nah, di sini hasilnya
terdapat data training 1728 atau 79%. Di sini data testingnya 433 atau 20%. Kemudian di sini hasil dari SVM-nya, SVM metrik, kemudian KKN metrik, lanjut ke naive Bayes, random forest, detection tree confusion metric, natural network confusion metric, logistic regression confusion metric. Nah, ini hasilnya. Kemudian lanjut setelah itu lanjut ke perbandingan akurasinya, dan ini codingannya, hasilnya sama kayak ini. Perbandingan akurasi model SVM, neural network, dan seterusnya. Ini hasil presentasinya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil dari codingan reportnya atau klasifikasi reportnya. Kemudian klasifikasi report SVM-nya hasilnya kayak gini, ada negatif, netral, positif, akurasi, makro AFG, weighted AFG, hasilnya kayak ini. Kemudian lanjut ke KNN. KNN hasilnya kayak gini. Support naive Bayes hasilnya kayak gini. Kemudian random forest hasilnya kayak gini. Kemudian lanjut ke decision tree hasilnya kayak gini. Kemudian yang lanjutannya neural network. Lanjut ke logistic regression hasilnya kayak gini. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Atas salah atau mohon maaf atas kesalahan yang terdapat dari saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.